Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Muhammad, sampaikanlah berita yang mengembirakan kepada para hamba-Ku bahawa Aku akan masukkan mereka ke Jannatul Adnin bersama-sama orang-orang yang saleh daripada datuk nenek mereka, isteri-isteri mereka dan anak-anak cucu mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang apabila mendengar pengajaran Quran, mereka lakukan yang sebaik-baiknya. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Hamba-hamba Allah ni tuan-tuan beramal sebaik-baik amal, beriman sebaik-baik iman, mempunyai hati sebaik-baik hati. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang benar-benar dapat hidayah pada Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah ulul albab. Jadi munasabah tuan-tuan, kalau Allah perintahkan kita supaya kita cari orang alim seperti ini untuk kita jadikan guru, kita dampingi selalu supaya sifat-sifat mereka, ya, supaya sifat-sifat mereka tertumpah, tempias kepada kita. Tingkat ihsan ni memang susah, sebab tingkat ihsan ni melibatkan penggunaan mata hati. Bila menggunakan mata hati, pandangan hati atau roh, maka perlu kepada apa yang dinamakan kasyaf. Kasyaf ni apa tuan-tuan? Di dalam Quran ada perkataan kasyaf ni. Bismillahirrahmanirrahim. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Fakasyafna, maka kami di situ Allah maknanya, maka kami kasyafkan ghita'aka, penutup, pelindung, hijab yang menutupi, yang melindungi pandangan hati, pandangan roh kamu. Fabasarukal yauma hadid, maka pandangan roh, pandangan hati kamu sangat tajam. Ini kan ada kalimah fakasyafna. Kasyaf itu tuan-tuan dalam bahasa kita pun sudah agak saya sudah digunakan kasyaf. Orang dah tahu. Tapi ayat tadi menceritakan Allah kasyafkan. Makna kasyaf tu angkatkan. Ghita maknanya pelindung, penutup, hijab. Kalau tudung saji itu, ya, tudung saji itu menutupi makanan atas meja, kita angkat itu kasyaf lah. Bila di tudung saji itu, tudung saji yang rapat lah, macam ya tudung saji daripada itu pandan ke tudung saji daripada plastik itu, nampak tudung saji yang rapat itu bila buat penutup makanan atas meja, kita tak tahu apa bawah tudung saji. Bila tudung saji diangkat itu kasyaf lah. Fakasyafna anka ghita'aka, maka kami angkatkan penutup, pelindung yang menutupi, yang melindungi pandangan hati kamu, pandangan roh kamu. Fabasarukal yauma hadid, maka pandangan hati kamu, roh kamu pada masa itu sangat tajam. Ini kisah orang mati tuan-tuan, ya. Masa sekarang ni hidup di dunia ni tuan-tuan, yang kita nampak sekeliling ini saja. Bila kita mati tuan-tuan, hijab tubuh kita ni yang kasar
diangkat oleh Allah, roh kita keluar dari tubuh. Jadi pada masa itu roh kita, pandangan roh kita ini tajam. Tajam tu maknanya nampak yang dulu tak nampak. Masa hidup di dunia tak nampak, bila mati roh itu nampak. Surga nampak, neraka nampak, ya, dosa nampak, baik nampak, pahala nampak, malaikat nampak, kebenaran nampak, kejahatan nampak. Abasarukal yauma hadid. Jadi tingkat ihsan ni tuan-tuan, dia melibatkan kasyaf. Maknanya melibatkan pandangan hati kita ni, berbagai hijab hati kita ni dikasyafkan oleh Allah, diangkatkan oleh Allah. Sebab itu susah. Tentang iman, tentang Islam senang, tapi tentang ihsan ni, macam mana kita tahu melibatkan perkara mukasyafah? Kerana Nabi menyebutkan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Pasal apa Rasulullah sebutkan seolah-olah melihatnya? Kerana kita tak melihat dengan mata kepala, kita melihat dengan mata hati, kita merasa. Sebab itulah untuk sampai ke tingkat ihsan ni susah, tapi bukanlah tak boleh. Senang bila kena jalannya. Antara jalannya yang mesti kita tempuh, langkah awal yang kita mesti tempuh, saya dah sebutkan tadi, mesti belajar ilmu tasawuf. Bila kita belajar ilmu tasawuf, mesti cari guru, seorang alim seperti yang disebutkan oleh Allah, wattabi sabila man anaba ilayya, yaitu orang yang mempunyai hati yang mutmainnah, iman sebaik-baik iman, amal sebaik-baik amal. Bila mereka ini beribadat sebaik-baik ibadat, seperti yang disebutkan tadi, mereka ini adalah hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita dapat seorang alim seperti ini tuan-tuan, barulah kita mempunyai harapan untuk sampai ke tingkat ihsan.